Bapa kami dalam sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan baik, Tuhan melindungi kami sampai hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan buat hari yang baru. Bapa di sorga, kami akan melihat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja dalam hati kami semua, supaya benar-benar kami terus semakin dalam mengalami Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom keluarga kasih yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur di penghujung bulan Januari ini kita tetap dalam pertolongan Tuhan, kita tetap dalam perlindungan Tuhan, dan tentunya kita tetap di dalam semangat yang sama untuk terus semakin dalam di tahun ini. Iman kita, hubungan kita semakin dalam dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, di hari ini kita masuk di dalam Kejadian pasalnya yang ke-26 dan pasalnya yang pasal 46 dan pasalnya yang ke-47. Saudara-saudara, teks firman hari ini saya akan membacakan di dalam pasalnya yang ke-46, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Bersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah, Ishak ayahnya itu. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Amin. Saudara-saudara, teks firman hari ini, cerita hari ini mulai beralih. Kalau beberapa hari yang lalu kemarin kita melihat bagaimana Yusuf mulai memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya di Mesir, dan akhirnya Firaun mengajak keluarga besar untuk datang ke Mesir. Dan pada hari ini bagaimana Yakub akan melakukan perjalanan dari Kanaan untuk pergi ke tanah Mesir. Saudaraku, ketika Yakub mulai menyetujui untuk pindah ke Mesir, ternyata ada ketakutan yang dialami, ada kekhawatiran yang dialami, ada kecemasan yang dialami oleh Yakub untuk pindah ke Mesir. Dan ada kemungkinan besar, saudaraku, karena waktu ini Yakub sudah umur sekitar 130-an tahun. Artinya sudah cukup tua untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh. Dan mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran sama seperti istrinya Rahel yang meninggal di dalam perjalanan. Dan juga dia bergumul, mungkin waktu berjalan nanti ada sesuatu yang terjadi di perjalanan. Dan bisa saja kekhawatiran-kekhawatirannya ini terjadi karena Mesir itu adalah daerah yang tidak menyembah Allah, adalah daerah yang baru bagi mereka. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul mungkin dalam pikiran Yakub, sehingga ada ketakutan-ketakutan yang terjadi. Dan bisa saja, saudaraku, Yakub takut dengan ketika anak-anaknya ada di Mesir, iman mereka berubah, dan mereka mungkin menjadi keluarga yang berantakan ketika ada di Mesir. Dan mungkin ada ketakutan-ketakutan yang lain yang dialami oleh Yakub. Dan tentunya ini, saudara-saudara, menjadi hal yang wajar bagi kehidupan manusia. Kita perlu garis bawahi, Yakub secara iman adalah orang yang kuat di dalam iman. Tetapi pada area ini Yakub mengalami ketakutan dalam dia melakukan perjalanan ini. Tetapi hal yang menarik, saudara-saudara, kita kembali lagi kepada Tuhan Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan tahu tentang perasaan Yakub dengan rasa takutnya, sehingga pada satu waktu di dalam firman ini dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan.
Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir. Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Saudaraku, ketakutan Yakub dipahami oleh Tuhan. Kekhawatiran Yakub dipahami oleh Tuhan. Walaupun Yakub sudah bergaul sekian lama, usianya sudah tua. Tetapi ketika ada sesuatu masalah terjadi, ternyata masih ada ketakutan yang terjadi. Dan Tuhan memahami itu. Tuhan merasakan itu. Sehingga Tuhan berfirman, janganlah takut Yakub. Aku akan menyertai engkau. Dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di Mesir. Kalau kita melihat Mesir, itu bertolak belakang dengan apa yang Tuhan katakan sebenarnya. Mesir itu daerah yang tidak menyembah Allah. Bisa dikatakan mereka orang asing di Mesir. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi bangsa yang besar di sana? Secara logika manusia tidak mungkin. Tetapi perhatikan, Tuhan kita yang dahsyat. Dia berjanji dan dia berkata, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Dan hari ini kita melihat benar-benar perkataan Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi. Saudaraku, prinsip yang bisa kita pelajari. Mungkin di antara kita semua saat ini ada yang mengalami ketakutan-ketakutan seperti Yakub. Aduh, bagaimana di tempat yang baru? Aduh, bagaimana di sana? Kehidupan kami bagaimana? Ada ketakutan-ketakutan. Keuangan bagaimana? Nanti hubungan keluarga bagaimana? Atau situasi-situasi sekarang membuat kita takut karena fakta-fakta yang ada di depan mata sekarang. Pagi hari ini Tuhan mau menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saya, jangan takut, jangan takut. Ini firman dan ini perintah Allah supaya kita memiliki iman. Jangan takut karena Tuhan tahu, Tuhan merasakan, Tuhan melihat apa yang ada terjadi di depan mata kita semua. Yang perlu kita lakukan sekarang apa? Kita bertindak dengan iman. Biarkan Tuhan bekerja. Bapak Ibu, sekali lagi saya menyampaikan, Tuhan itu benar-benar ada. Dan biarkan Dia bekerja. Biarkan Dia bekerja di setiap situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti Yakub mengalami rasa ketakutan, pergumulan-pergumulan. Tuhan datang sendiri di dalam firman-Nya. Oleh karena itu kita perlu terus datang di dalam kebenaran firman. Dan pasti Tuhan akan menjawab lewat kebenaran-kebenaran firman-Nya. Dan kita melihat saudara-saudara, bagaimana Yakub mulai dari ayat 5 dan seterusnya. Dia melakukan apa yang Tuhan katakan. Dia pergi dan akhirnya benar-benar dia menjadi berkat. Keluarganya menjadi berkat. Mereka menjadi suatu bangsa di tanah Mesir. Di tanah yang asing bagi mereka. Jadi untuk kita semua, saudaraku, mari kita tetap semangat di pagi hari ini. Ya, memang ada ketakutan, ada mungkin rasa takut yang mulai menguasai hidup kita. Tapi ingat, firman berkata jangan takut. Dan ini Tuhan yang berkata. Dan kita akan melihat mujizatnya ketika kita belajar untuk percaya. Mari saudara-saudaraku, kita tetap semangat, semakin dalam dengan Tuhan di sepanjang tahun ini. Kita boleh semakin mengalami Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang singkat ini. Terkadang kami mengalami ketakutan dalam kami menjalani hidup. Tetapi kami bisa belajar bagaimana ketika Yakub merasa takut dalam melakukan perjalanan ke Mesir. Tetapi engkau sendiri datang di dalam firman dan berkata, jangan takut. Aku akan menyertai engkau. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti engkau. Kami mau belajar untuk meletakkan rasa takut kami di hadapan-Mu. Dan biarlah engkau yang boleh bekerja. Dan biarlah kehendak-Mu terjadi atas kehidupan kami semua umat-Mu. Hamba-Mu berdoa buat semua keluarga HCC dimanapun berada. Biar Tuhan yang boleh menguatkan kami. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan solusi kepada kami ketika kami menghadapi rasa takut kami.
Dan biarlah hanya Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.